Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khadatin jamil ulama'il 'amilin wa syuhada'i was sholihin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas tentang tentang al-khatir, sur'atul khatiri itu. Sur'atul khatiri itu cepatnya khatir. Khatir itu kerentek hati atau kilasan hati gitu, yang secara cepat gitu hadir. Itu sebuah gejala kemanusiaan yang biasa kadang dialami oleh manusia. Nah, bagaimana itu sur'atul khatir? Seperti apa sur'atul khatir itu? Cepatnya kilatan satu perasaan atau satu pengetahuan yang melintas di dalam hati manusia. Walaisa, dan tidak ada, wala liman, itu bagi seseorang, muniha, yang diberi, ya kan, yang diberi seseorang itu jaudatul qarihati, terhadap baiknya watak. Kalau tadi dijelaskan qariha itu jaudatul qarihah itu bisa dikatakan bagusnya satu kecerdasan yang bersifat refleksional gitu ya. Wa sur'atul khatiri, dan diberikan satu kecepatan khatir, ya, kerentek hati atau kilatan satu pengetahuan yang ada di dalam hati. Laisa liman itu tidak izzun, tidak mungkin, tidak mampu tuh an jawabin, dari menjawab
wa in a'dhala, meskipun jawabannya sulit. Nah, jadi seseorang yang diberikan jaudatul qarihah, diberikan baiknya karakter dan satu kecerdasan, dan dan suratul khotir, cepatnya khotir, cepatnya pengetahuan yang melintas di dalam hati, itu tidak mungkin tidak mampu bagi orang-orang semacam ini untuk menjawab berbagai persoalan meskipun persoalannya itu sulit, seperti itu. Berarti gini, kalau jaudatul qarihah itu kaitannya dengan kecerdasan intelektual, karena kaitannya dengan rasionalitas. Kalau suratul khotir itu kecerdasan spiritualitas, kalau kita bahasakan secara kekinian. Jadi bagi orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang diberi kecerdasan rasionalitas, jaudatul qarihah, dan kecerdasan spiritualitas, yaitu suratul khotir, maka bagi orang-orang yang semacam ini itu tidak mungkin tidak mampu untuk menjawab persoalan meskipun persoalan itu sulit, begitu. Kama qila, sebagaimana dikatakan li Ali, terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, atau karamahullahu wajhah, semoga Allah memuliakannya. Apa dikatakan? Ada satu pertanyaan kepada sahabat Ali. Kaifa yuhasibu, bagaimana menghisab, bagaimana ia menghisab Allahu Allah al-ibadah terhadap hamba-hambanya, ala kathroti adadihim, yang banyak jumlahnya ibad itu. Artinya ditanya sahabat Ali itu, bagaimana Allah itu menghisab, nanti yaumul hisab kan ada perhitungan amal, bagaimana Allah menghisab, menghitung amal, menginterogasi hambanya yang jumlahnya triliunan, bahkan sulit untuk dihitung, karena kehidupan manusia itu kan ribuan tahun dan bahkan mungkin ratusan ribu. Kita tidak tahu ujungnya kehidupan ini berapa juta tahun mungkin, dan itu makhluknya atau hambanya, umat manusia itu sangat banyak. Bagaimana Allah menghisabnya itu? Pertanyaan. Nah, faqala, lalu Ali menjawab, kama yarzuquhum, sebagaimana Allah memberi rizki kepada hamba-hambanya, kepada ibad itu, ala kathroti adadihim, atas banyak bilangan hamba ibad itu. Nah, dijawab begitu. Ya gampang, katanya, sebagaimana Allah saban waktu, saban menit, saban detik itu memberikan rizki kepada hambanya, sedangkan hambanya itu juga sangat banyak. Artinya hisab, Allah menghisab hamba-hambanya yang begitu banyak itu sangat mudah, sebagaimana Allah memberi rizki kepada hamba-hambanya yang jumlahnya tak terkirakan itu. Nah, itu jawaban yang jawaban sahabat Ali ini
adalah satu jawaban yang menunjukkan bahwa sahabat Ali ini memiliki kecerdasan rasionalitas, juga memiliki suratul khatir. Jadi cepatnya memiliki lintasan-lintasan pengetahuan di dalam hatinya, atau mungkin diartikan secara diksionis kecerdasan spiritual. Nah, itu seperti itu contoh jawabannya. Waqila, dan dikatakan atau ditanyakan li Abdullah ibni Abbas, kepada Abdullah bin Abbas. Apa pertanyaannya? Aina, di mana? Tadhabu, lari atau pergi, al arwahu, ruh-ruh, idza faraqat, ketika ruh itu berpisah atau meninggalkan al-ajsada, terhadap jasadnya. Nah, ini pertanyaan terhadap Abdullah bin Abbas. Kemanakah perginya ruh ketika ruh itu berpisah dari jasad? Faqala, lalu Abdullah bin Abbas menjawab. Jawabannya itu menarik. Aina, di mana? Tadhabu, pergi, lari, narul masobihi, apinya lentera, apinya lentera-lentera, inda fana'il adhani, ketika habisnya minyak. Artinya dulu semasa kita masih kecil, rumah kita itu kan ada lenteranya ya, atau kalau bahasa Jawanya itu damar ya. Kita punya damar, kita punya lentera yang di situ dikasih minyak. Nah, setelah minyak, sumbunya kita bakar dengan korek sehingga menyala. Nah, pertanyaan terhadap Abdullah bin Abbas itu, kemanakah perginya ruh ketika berpisah dari jasad? Abdullah bin Abbas itu menjawabnya dengan pertanyaan balik. Kemana perginya api lentera gitu ketika minyak yang ada di dalam lentera itu? Ya, kita lanjutkan. Wahadani al-jawabani, dua jawaban ini, maksudnya jawaban Ali dan jawaban Abdullah bin Abbas, kedua jawaban itu, yaitu jawaban sahabat Ali dan sahabat Abdullah bin Abbas, itu jawaba iskatin. Nah, kedua jawaban yang membungkam gitu. Dia membungkam orang yang mengajukan pertanyaan. Tadammana, di mana kedua jawaban itu menyimpan, ya kan, dalilai id'anin, terhadap dua dalil, terhadap dua argumentasi yang mampu mematikan atau mampu menundukkan gitu. Wa hujjatai qahrin, dan kedua hujjah yang dapat menekan atau mempressure
Artinya jawabannya Ali dan jawabannya Abdullah bin Abbas itu adalah jawaban yang pertama membungkam lawan bicara, membungkam orang yang bertanya itu. Yang kedua argumentasinya pun itu argumentasi yang mematikan. Dan yang kedua hujjahnya itu hujjah yang dapat menekan gitu. Ini contoh orang-orang yang memiliki atau yang dianugerahi kecerdasan intelektual, rasionalitas dan kecerdasan spiritual. Wa min ghairi hadzal fanni, yaitu sebagian selain dari fan ini, wa in kana, meskipun ada ghairi hadzal fanni itu muskitan, itu mendiamkan, ya maksudnya mampu mendiamkan. Itu selain hadal fani itu apa? Satu penjelasan hukia yang dikisahkan an iblis, dari iblis, la'anahu, semoga melaknat kepada iblis, Allahu Allah. Apa kisahnya itu? Annahu hina dhahara li Isa ibni Maryam alaihi salam. Annahu, sesungguhnya iblis, hina dhahara, itu menampakkan dirinya, li Isa ibni Maryam alaihi salam, terhadap Nabi Isa itu. Qala, iblis berkata, atau iblis bertanya kepada Nabi Isa, alasta, apakah engkau tidak, takulu, itu berkata, wahai Isa gitu, innahu, sesungguhnya, la yusibaka, tidak menjatuhkan kepadamu, tidak menjatuhkan kepadamu, apa illama, kecuali sesuatu, katabahu, yang sudah ditentukan terhadap sesuatu itu, Allahu, Allah, alaika, kepadamu gitu. Jadi iblis itu memberi pelajaran gitu, memberi arahan ya kepada Nabi Isa dalam bentuk satu pertanyaan. Kata iblis, kenapa kamu tidak berkata bahwa tidak ada musibah kepadamu kecuali yang sudah ditentukan Allah kepadamu. Ya, qala Isa menjawab, na'am, betul. Ya, itu betul kata ya. Lalu kemudian qala, iblis berkata lagi, kalau begitu farmi, kata ya, maka lemparlah nafsaka, terhadap dirimu, min darwati hadal jabali, dari pucuk gunung ini. Jadi sudah tergiring Nabi Isa itu membenarkan perkataannya iblis, lalu kemudian iblis berkata lagi, ya sudah, kalau memang apa yang
musibah itu tidak menimpahmu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka jatuhkanlah dirimu dari pucuk gunung ini. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya iyuqaddaro, dipastikan, laka bagimu as-salamatu, keselamatan. Iyuqaddaro, jika dipastikan, laka bagimu as-salamatu, keselamatan, tasallama, maka kamu pasti selamat. Gitu. Jadi iblis merayu terhadap Nabi Isa, ya sudah, kalau memang semuanya itu ditentukan Allah, maka jatuhkanlah dirimu dari pucuk gunung ini. Jika keselamatan itu sudah dipastikan bagimu, ya maka kamu pasti selamat. Begitu. Bagaimana Nabi Isa menjawabnya? Faqala, lalu Nabi Isa berkata lahu, kepada iblis, ya mal'un, itu wahai yang terlaknat, innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, tabiro, yang menguji Allah, ibadahu, terhadap hamba-hambanya, walaisa, dan tidak ada, lil abdi, itu bagi seorang hamba, tabiro, menguji, abd itu, hamba itu, robbahu, terhadap Tuhannya abd. Nah, ini jawaban yang menarik dari Nabi Isa kepada iblis. Wahai yang terlaknat, katanya, yang layak menguji itu Allah kepada hambanya, bukannya hambanya yang menguji kepada Allah. Yang menguji itu Tuhan kepada hambanya, bukan sebaliknya hambanya yang menguji kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau yang tadi itu perkataannya iblis itu kan seolah-olah jadi terbalik, seakan-akan hamba itu sedang menguji Allah, gitu. Nah, sementara ini jawabannya yang sangat cerdas dari Nabi Isa. Jadi itu tidak boleh hamba menguji Tuhannya, tapi justru Tuhanlah yang menguji terhadap hambanya. Nah, wa mithlu hadzal jawabi, jawaban yang seperti ini, ya kan, la yustaghrabu, itu tidak dianggap aneh, gitu ya, min anbiya illahi ta'ala, dari para nabi utusan Allah, alladzina, ya mereka, amaddahu, yang Allah memberi pertolongan terhadap alladzina, terhadap para anbiya itu, biwahyihi, dengan wahyunya Allah. Jawaban cerdas Nabi Isa tadi itu, kalau bagi para anbiya itu tidak aneh, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa diberi pertolongan dan petunjuk dari Allah. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan terhadap alladzina, terhadap para anbiya, bi nasrihi, dengan pertolongannya Allah, ya kan. Wa inna ma yustaghrabu, akan tetapi agaknya gitu, akan tetapi dianggap aneh gitu, atau dianggap satu hal yang aneh dan menakjubkan, miman, ya kan, dari seseorang, yalja'u, yang mengungsi, ya, ila khotirihi,
kepada kerenteknya hati seseorang, lintasan pengetahuan dalam hati seseorang. Wa yu'ammalu dan wa yu'awwalu dan berpegangan ala badihiyatihi kepada kecerdasan akalnya seseorang. Nah, artinya gini, kalau apa yang di jawaban yang Nabi Isa terhadap iblis itu bagi para nabi itu sudah tidak aneh gitu ya, karena memang dapat pertolongan dan bimbingan dari Allah. Tapi menjadi menakjubkan bagi orang-orang yang yalja'u itu yang kurang begitu percaya terhadap khotir, terhadap satu pengetahuan lintasan di dalam hati, dan hanya berpegangan pada badihiyah, akal saja gitu. Karena itu kan jawaban yang sangat luar biasa. Waruya dan diriwayatkan Qusam bin Al-Abbas radhiyallahu anhu qala anhuma ini Qusam bin Abbas, maksudnya mungkin Qusam dan Abbasnya ya. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, Qusam bin Abbas, maksudnya Qusam dan Pak Abbasnya itu. Qala berkata Qusam, qila dikatakan, qila diberi pertanyaan, ditanya, diajukan pertanyaan li Ali ibni Abi Thalib, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Pertanyaan apa? Kam bainas sama'i wal ard, kam berapa meterkah, kam berapa jauhkah gitu, kam berapa lamakah, ya kan? Bainas sama'i, jarak di antara sama, langit, wal ardi, dan bumi. Nah, ini pertanyaan ditanya kepada Abi Thalib begitu, Ali bin Abi Thalib. Berapa lama kalau kita berjalan dari langit ke bumi, berapa lama gitu. Qala, nah ini jawaban sahabat Ali. Sahabat Ali menjawab, da'watun mustajabatun. Ini maksudnya masafah bayna sama wal ard, jarak antara langit dan bumi itu da'watun, sebagaimana doa, mustajabatun, yang dikabulkan. Iya kan? Jadi jarak antara langit dan bumi itu bagaikan jarak doa yang dikabulkan. Itu. Wakila, dan ditanya lagi, kan? Fakam, lalu berapa bainal masyriqi, antara jarak ya, antara jarak timur, wal maghribi, dan barat. Jadi berapakah jarak antara paling timurnya dunia sampai ke paling baratnya dunia. Qala, lalu Sayyidina Ali menjawab, ya kan, masiratu yaumin lisyamsi, jaraknya adalah masiratu yaumin. Nah, perjalanan satu hari, lisyamsi, bagi matahari. Ya, ini kan jawaban menarik. Jadi katanya
ditanya berapa jarak atau berapa lama perjalanan dari timur ke barat, itu dijawab yaitu jaraknya adalah seperti perjalanan 1 hari bagi matahari. Ya benar, matahari itu kan berjalan itu kan dari timur ke barat, ya kan. Nah, perjalanan 1 hari matahari itulah jarak tempuh dari timur ke barat. Jawaban yang menarik. Fakana, maka ada hada su'alu, inilah pertanyaan, min sa'ilihi, dari orang yang bertanya soal, dari orang yang bertanya pertanyaan itu, imma ikhtibaron, ada kalanya pertanyaan itu tujuannya adalah menguji, wa imma istibsaron, ada kalanya memang tujuannya ingin minta pengetahuan atau betul-betul bertanya gitu. Fasodaro, lalu kemudian keluar, anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, minal jawabi, dari jawaban, ma, sesuatu, askata, yang mendiamkan sesuatu itu terhadap sa'il, terhadap orang yang bertanya. Jadi jawaban sahabat Ali tadi itu adalah jawaban yang dapat membungkam, yang dapat mendiamkan sa'il, entah itu sa'il atau orang yang bertanya itu tujuannya menguji, ngetes itu, atau tujuannya betul-betul ingin tahu, seperti itu. Nah, contoh-contoh kisah-kisah tadi itu, tanya jawab yang tadi itu antara Nabi Isa dan iblis, lalu kemudian antara orang yang bertanya terhadap Sayyidina Ali, terhadap pertanyaan terhadap Abdullah bin Abbas, itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tadi itu dalam menjawab itu memiliki kecerdasan, rasionalitas, dan kecerdasan spiritualitas atau suratul khatir. Jadi memiliki kecepatan, kilatan pengetahuan yang ada di dalam hati untuk merespon secara langsung, berbobot, dan mematikan terhadap pertanyaan gitu. Nah, ini luar biasa. Ya mungkin untuk pengajiannya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan dilanjutkan untuk pengajian berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.